semuanya. Hari ini kita mau ngobrol masalah atau mau ngobrol tentang sebuah pilihan yang nanti akan mencetak karakter kita ya Dek Lantang ya. Jadi disimak dengan baik ya. Dan semoga bermanfaat, minimal menjadi hiburan ya Dek ya. Bersyukur bisa membantu ya menjadi ilmu ya Dek ya. Dek Lantang, besok kalau Dek Lantang udah besar ya, dengerin hore hore. Jadi besok Dek Lantang kalau sudah besar itu pasti dihadapkan dua pilihan ya. Ada pilihan baik, ada pilihan buruk, ada pilihan yang benar, ada pilihan yang salah. Hore ya. Nah, nanti Dek Lantang ketika mengambil sebuah pilihan, Dek Lantang harus tahu ya, harus punya prinsip bahwasanya yang menurut benar buat Dek Lantang itu harus memenuhi tiga standar kebenaran. Standar kebenaran pertama itu Dek Lantang meyakini kalau itu benar. Standar kebenaran yang kedua itu Dek Lantang, menurut Dek Lantang itu benar menurut hukum negara, sosial dan budaya. Artinya benar juga buat orang lain. Yang ketiga itu adalah benar yang hakikat atau benar yang sesungguhnya benar, yaitu kebenaran milik Tuhan, atau kita menggunakan hukumnya Tuhan gitu. Ngerti nggak? Main nggak apa-apa ya, sambil main sambil dengerin obrolan ini. Oke? Nah, jadi pilihlah yang memenuhi tiga syarat tadi. Benar menurut Dek Lantang, benar menurut orang lain, dan benar menurut hukum Tuhan. Begitu. Nah, ketika Dek Lantang sudah mantap dengan pilihannya Dek Lantang tidak boleh menyesal. Ya. Dek Lantang tidak boleh mengeluh. Ya. Terus Dek Lantang itu nggak boleh merepotkan orang lain. Dan yang paling penting itu Dek Lantang bukan hanya merepotkan, tapi Dek Lantang nggak boleh merugikan orang lain juga. Gitu ya Dek Lantang ya. Ya, hore. Horenya gimana hore? Hore, hore. Gitu. Nah, kalau nanti pilihan yang Dek Lantang pilih itu ternyata salah, ya itu harus dibenerin pada saat kesalahan yang pertama. Itu Dek. Kalau nanti ada kesalahan yang kedua dan salahnya di tempat yang sama, atau kesalahan yang sama dan Dek Lantang melakukan itu kok 2 kali, itu bukan kesalahan lagi Dek, tapi itu adalah pilihan ya Dek Lantang ya. Jadi Dek Lantang sudah memilih kesalahan itu. Nah ini mau dilanjut tetap salah terus atau mau diperbaiki, nah itu tergantung nanti Dek Lantang. Kalau Dek Lantang melakukan kesalahan lebih dari 2 kali, itu bukan pilihan lagi, tapi itu adalah sebuah kebiasaan. Apa Dek? Kebiasaan atau habit ya. Nah,
Jangan sampai kebiasaan yang Dek Lantang lakukan adalah kebiasaan dari sumber kesalahan atau kumpulan dari kesalahan-kesalahannya Dek Lantang yang sudah menjadi kebiasaan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Nah, itu harus segera dibenerin Dek Lantang kalau seperti itu. Nah, terus kalau nanti sudah jadi kebiasaan dan habit, kesalahan itu terus Dek Lantang lakukan, itu bukan kebiasaan lagi, bukan habit lagi Dek Lantang. Ya. Tapi akan berkembang menjadi sebuah karakter. Jadi nanti Dek Lantang mempunyai karakter yang berasal dari kebiasaan kesalahannya Dek Lantang. Jadi sebelum semuanya itu terlanjur harus diperbaiki. Ya, Dek Lantang? Paham? Contohnya ada nggak, Dik? Ada. Contohnya nggak ada nggak, Pak? Ada. Iya, ada banyak. Contohnya kalau Dek Lantang malas misalkan. Ya. Contoh Dek Lantang malas. Malas yang pertama ya bisa jadi karena Dek Lantang belum tahu. Ya. Itu enggak apa-apa, tapi di sini itu adalah langkah yang paling tepat untuk memperbaiki dan tidak boleh diulangi lagi. Nah, kalau Dek Lantang malas lagi itu bukan salah lagi artinya, Dek. Atau bukan tidak tahu lagi. Tapi itu namanya apa? Apa, Dek? Pilihan. Jadi Dek Lantang sudah memilih untuk menjadi orang yang malas. Ya. Lalu kemalasan itu tidak dirubah. Justru malah Dek Lantang lakuin terus. Jadi itu bukan pilihan lagi, tapi berubah menjadi kebiasaan Dek Lantang yang bermalas-malasan. Bayangkan kalau Dek Lantang mempunyai kebiasaan malas gimana? Bahaya. Menjadi manusia yang tidak produktif. Dan kalau merasa malas itu diteruskan, ya sudah jadi kebiasaan yang melekat, itu nanti jadi karakternya Dek Lantang. Loh, kalau Dek Lantang punya karakter seorang pemalas gimana coba? Gimana? Tuh, Dek, jadi Dek Lantang tidak boleh punya karakter malas. Apa, Dek? Punya karakter pemalas, tak boleh ya. Ya, oke. Hore, hore dulu, hore. Hore, hore. Itu contoh kecilnya seperti itu. Ya. Jadi karakter itu kenapa sih jadi bahaya? Karena karakter itu tidak dilahirkan. Karakter Dek Lantang itu adalah kumpulan dari seluruh apapun yang Dek Lantang lakukan dalam hidup. Jadi kalau Dek Lantang mengumpulkan sebuah kemalasan dan menjadi karakter malasnya Dek Lantang, nah ini bahaya. Jadi Dek Lantang mempunyai karakter yang buruk, yaitu karakter yang malas. Kalau Dek Lantang punya karakter yang malas, sudah pasti nanti akan membuat Dek Lantang mengeluh, pasti itu. Ya. Terus akan membuat Dek Lantang rugi, itu juga pasti. Dan juga akan merugikan banyak orang kalau Dek Lantang malas. Ngerti nggak, Dek? Jadi jangan sampai Dek Lantang jadi pemalas, ya. Yang rajin, yang rajin, yang rajin, pekerja keras. Ya salah boleh, Dek. Salah itu boleh, tapi segera diperbaiki. Kok salah lagi, yang penting kesalahannya berbeda, itu harus diperbaiki lagi dan terus belajar. Nah, itu baru bagus. Gitu ya. Nah, jadi nanti Dek Lantang punya karakter yang bagus, karakter pejuang,
karakter pemenang. Nah, begitu. Dari kecil dibiasakan karakternya seperti itu. Paham ya? Ngerti ya Dik Lantang ya? Jangan sampai nanti mengeluh. Jangan sampai nanti menyesal. Jangan sampai nanti merugikan diri sendiri. Dan juga jangan sampai nanti merugikan dan menyusahkan banyak orang gara-gara karakter ciptaannya Dik Lantang sebagai seorang pemalas. Ya. Lah langkahnya gimana? Ya langkah yang pertama Dik Lantang sekarang mulai belajar secara disiplin, tanggung jawab. Ya, ada nggak tanggung jawab Dik Lantang? Ada. Contohnya apa? Makan. Dik Lantang harus punya disiplin makan. Dik Lantang harus punya tanggung jawab untuk makan. Ya, tanggung jawab untuk main. Loh, sekarang itu Adik Lantang main itu adalah tanggung jawab loh, Dik. Ya, bukan hanya main, tapi itu tanggung jawabnya Dik Lantang. Karena masa main untuk anak balita kayak Dik Lantang itu adalah masa perkembangan otak dan tumbuh kembangnya Dik Lantang. Jadi memang harus main anak kecil itu, nggak boleh tidur terus. Nah, itu harus tanggung jawab. Terus tidur itu juga harus punya tanggung jawab. Makanya kalau Dik Lantang malam itu nggak tidur kan sama bapak langsung dipuk-puk, dikeloni biar cepet tidur loh. Itu biar Dik Lantang tanggung jawab. Terus jam makannya sudah diatur sama ibumu, itu tanggung jawab. Makanan apa harus dihabiskan? Tidak harus. Jadi makan secukupnya seperti yang kemarin dibilang bapak. Ngerti ya? Ngerti ya? Kalau habis gimana lo? Kalau habis lebih bagus. Kalau habis lebih bagus, jangan berlebihan. Ya, kalau masih kecil berlebihan gimana? Nanti huek, tahu huek gitu deh. Apa deh? Huek gitu ya. Nanti huek. Jadi Adik Lantang ya. Oke ya, kita belajarnya sampai di sini dulu. Adik Lantang sudah waktunya bermain, terus sebentar lagi makan siang. Oke? Hore, hore dulu, hore deh. Hore, hore. Kau hadir dalam hidupku seperti mentari pagi, bawa hangat yang menyentuh, mengusir semua sepi. Di bawah langit senja kita berdua berdiri, bintang menyaksikan cinta yang takkan pernah mati. Aku jatuh cinta tanpa alasan.